Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina abwabal fahmi washrah sudurana linuril Qur'an waj'alil hadal majlis ilmin wa dzikrin la syaqa'a fihi wa la hirman wa nas'alullaha ayarzuqnal ikhlas fil qaul wal aman amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, di Ramadan ini kita dianjurkan oleh Rasulullah, ya, uswah hasanah kita, teladan kita yang terbaik untuk banyak mengucapkan, ya, syahadah dan zikir, ya, dan termasuk kita harus memperbanyak permintaan agar Allah memasukkan kita ke jannah dan menghindarkan kita dari neraka, ya. Bismillah, kita akan membaca itu dulu. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi forum ini di Ramadan, ya. Nah, dan tentu kita yakin pertemuan kali ini akan berlimpah pahala karena itu janji Allah, ya. Thalabul ilmi adalah kewajiban, ya. Kita juga melakukan syiar, ya, di pagi ini untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an, ya, terkait dengan isu lingkungan. Mudah-mudahan juga diterima amal soleh kita. Baik, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, wa nas'aluka waridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu rahimakumullah, eh, tadi sudah diungkapkan betapa banyak sekali fakta-fakta yang sudah sangat jelas yang tidak bisa lagi ditutupi, musibah, ya, akibat dari kerusakan lingkungan yang diderita oleh umat manusia di berbagai belahan bumi. Dan tadi Qori, pembaca Al-Quran, Ibu Kurnia juga sudah membacakan ayat Allah yang sudah sejak dahulu menyampaikan bahwa akan ada kerusakan di muka bumi ini. Ya, Quran surat Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Nah, di ayat itu Allah tuh sudah menyampaikan analisanya, ya, penyebab kerusakan di bumi, ya, di darat maupun di lautan, yaitu bima kasabat aydin nas, ya, disebabkan oleh perbuatan tangan manusia sendiri, ya. Lafaznya memang aydin nas, tangan manusia, namun kita mengimplementasikan lafaz dari ayat itu dengan aydin nas itu, ya, yang paling besar pengaruhnya terhadap kerusakan itu adalah di kebijakan pemimpin, ya, di kebijakan penguasa. Jadi kata ID itu juga kita pahami sebagai kekuasaan, ya. Jadi akibat dari kebijakan yang dibuat oleh manusia, sistem politik, ya. Sistem politik itu kan berarti tata aturan untuk mengelola, ya, urusan manusia di dunia ini yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, ya. Nah, apakah sudah tampil slide-nya? Baik, kita akan memulai, ya. Bismillah. Nah, Ibu rahimakumullah, Islam itu adalah penjaga lingkungan yang terbaik, ya. Sepanjang sejauh yang dalil dan ayat-ayat Quran, ya, juga al-hadis, juga kemudian sirah dan tarikh sejarah penerapan syariat Islam, itu kita bisa menyimpulkan bahwa Islam adalah penjaga lingkungan yang terbaik. Tidak ada ajaran lain, sistem lain, ya, yang sama dengan Islam untuk menjaga lingkungan. Nah, di slide sebelumnya saya pikir kita sepakat bahwa
Apa yang disebut dengan lingkungan itu bisa berupa lingkungan fisik, ya, tanah, air, sungai, udara, ya, dan lain-lain, ya. Juga kemudian terkategori sebagai lingkungan kimiawi, ya, entah itu zat unsur hara di dalam tanah, ya, kemudian zat-zat lain yang di dalam air dan seterusnya, ya, yang berupa kimiawi, ya, entah itu oksigen, hidrogen, dan lain-lain, termasuk ke dalam makna lingkungan itu adalah hal-hal yang bersifat biologis, ya, manusia itu sendiri, ya, kemudian hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Insya Allah kita menyepakati hal itu. Berarti kita akan melihat bagaimana Islam memandang lingkungan yang kita pahami itu. Nah, prinsip yang pertama, ya, yaitu bahwa memang mungkin bagi kita itu terdengar klise, ya, karena kita sudah paham bahwa kalau Muslim pasti mengimani, ya, mengakui bahwa al-insan manusia itu, kemudian al-hayah kehidupan, ya, perkembangan makhluk hidup, dan kemudian al-kaun alam semesta itu ada penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita meyakini itu. Tapi belum tentu ketika kita tahu iya memang dunia dan seisinya ini Allah yang ciptakan, tapi belum tentu kemudian bagaimana memanfaatkannya, ya, lingkungan itu sesuai dengan apa yang Allah mau, belum tentu, gitu, ya. Nah, karena itu ketika kita memahami bahwa Allah itu pencipta, sekaligus pemilik, kita harus meyakini Allah itu khaliqul mudabbir. Nah, pencipta sekaligus pengatur. Ya, jadi ketika Allah menciptakan manusia, ada aturannya, ya, bagaimana manusia berbuat. Ketika Allah kemudian menciptakan segala macam lingkungan untuk support kehidupan manusia, tentu ada tata cara bagaimana mengelolanya, memanfaatkannya. Nah, itu yang prinsip pertama yang harus kita pahami dan fahamkan, bahwa benar dunia ini dan seisinya Allah ciptakan, tapi sekaligus Allah telah menetapkan aturan. Tuh, ya. Nah, berikutnya ini ayatnya. Nah, kita sebagai intelektual muslimah tentu harus mempunyai landasannya, ya, tentang pemahaman yang akhirnya kita miliki itu, ya. Nanti ketika ibu-ibu rahimakumullah dan akhwati rahimakumullah tadabbur di bulan Ramadan ini, ya, tadarus wa tadabbur, nah, nanti memahami lebih dalam, ya, kalau kita mengerti, ya, dari ayat-ayat itu maknanya Allah adalah yang menciptakan, ya, menciptakan apa? Ya, menciptakan semua samawat wal ardo wa anzala, menurunkan hujan, kemudian dengan hujan itu bisa menumbuhkan samarat rizqal lakum, buah-buahan sebagai rizki bagi manusia. Allah juga memberikan, ya, silahkan gitu, dimanfaatkan, dieksplorasi, ya, laut, ya, kemudian sungai, ya, hutan, dan lain-lain, ya. Nah, itu ada di Quran surat Ibrahim ayat 12 sampai 3 dan 13, kemudian juga di Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat 12 dan 13. Nah, kemudian itu terkait dengan Allah yang menciptakan, Allah Maha Pengatur, Allah punya cara, ya, untuk mengelola alam semesta. Nah, prinsip yang berikutnya itu adalah Islam menetapkan bahwa lingkungan itu adalah amanah. Jadi sejak awal memang kita sebagai Muslim itu diperintahkan, ya, untuk memandang bumi ini bukan untuk objek eksploitasi ekonomi untuk kepentingan manusia, ya, tetapi amanah yang harus dijaga. Sejak awal nasnya, ayatnya, dalilnya menyatakan demikian, ya. Nah, jadi ketika perintah atau ayat-ayat Quran terkait dengan lingkungan ini diterapkan, ya, secara kafah, secara menyeluruh oleh khilafah, institusi negara dalam Islam, maka nanti akan lahir kebijakan lingkungan yang kokoh secara teologis, ya, secara imani, secara keyakinan, kemudian akan konsisten secara hukum, ya,
dan juga membuktikan gitu ya, terbukti melahirkan kebaikan untuk maslahat kehidupan insan secara fakta ya maupun secara historisnya masa lalu dulu diterapkan itu demikian ya. Nanti pun kemudian insya Allah ya ketika kembali ada ya sistem Islam ini tegak, maka pengelolaan lingkungan itu akan disesuaikan dengan syariah Islam ya. Jadi memandang bumi dan seisinya dan lingkungan itu yaitu adalah amanah ya. Dan Allah sudah menugaskan wa huwa ansya'akum minal ardi, next slide ya. Wasta'amarakum fiha fastaghfiruhu tsumma tubu ilaih. Jadi Allah menyatakan huwa, dialah Allah yang telah ansya'akum minal ard ya, menciptakan manusia dari tanah, wasta'amarakum fiha, kemudian menugaskan manusia, menugaskan kalian, wasta'amarakum fiha, di bumi itu ya untuk memakmurkannya ya, dalam arti bermanfaat bagi manusia dan menyejahterakan kehidupan umat manusia. Fastaghfiruhu tsumma tubu ilaih. Nah, memang Allah sudah menyatakan ya di dalam ikhtiar atau upaya manusia itu tentu ada kelalaiannya ya, karena negara yang dipimpin oleh seorang manusia itu ya bukan negara ilahiyah, bukan tidak pernah melakukan kesalahan, kelalaian atau dosa ya, tapi daulah basyariah, negara yang dipimpin atau dikelola oleh manusia ya memungkinkan ada kelalaian. Maka kemudian Allah memerintahkan fastaghfiru tsumma tubu ilaih, hendaklah kalian memohon ampun kemudian bertobat, berarti mengevaluasi ya seperti apa kebijakan yang dilahirkan terkait dengan memakmurkan bumi, mengelola bumi dan juga menyejahterakan umat manusia ya. Nah, Ibu rahimakumullah, ada satu hal yang perlu kita pahami juga. Allah itu, karena tadi kita paham di awal menciptakan manusia dan lingkungan di alam semesta, itu sejak awal tidak memaksudkan ada konflik gitu antara manusia dengan alam semesta. Tidak seperti hari ini gitu ya, banjir. Itu kita jadi sengsara gara-gara banjir gitu ya. Kemudian ada polusi udara, pencemaran udara dengan industri yang eksploitatif. Ya, kita keracunan timbal dan lain-lain lah begitu ya, asap kendaraan dan lain-lain. Jadi seolah-olah kita tuh berkonflik gitu dengan udara, berantem gitu ya. Belum kemudian ada sekarang itu molekul-molekul yang sangat nanoplastik ya, yang sangat berbahaya, dan itu ada di bahan-bahan plastik, ada di deterjen, ada di sabun, ada di pewangi dan lain-lain. Kalau kita tahu semua itu kayak ya Allah, jadi semua yang kita gunakan hari ini tuh kayak perang gitu ya, kayak berbahaya. Nah, sesungguhnya Allah tidak memaksudkan antara manusia dengan makhluk lain ya, baik yang hidup maupun yang tidak hidup itu kontradiktif ya. Tapi harusnya saling melengkapi. Ya, itu gambaran ya, prinsip pertama bahwa Allah adalah pencipta, pemilik lingkungan dan pembuat aturan, dan kita diminta ya untuk mengelola lingkungan ya dengan aturan Islam agar bisa memakmurkan ya. Nah, berikutnya akhwati rahimakumullah, prinsip kedua dalam Islam yaitu ada al-hadis ya yang ucapan Rasulullah SAW, la doror wa la diror ya. La doror, jangan berbuat yang membahayakan ya, la doror ya, jangan jangan membuat satu yang bahaya dan jangan membahayakan ya. Nah, prinsip ini juga sebetulnya sudah difirmankan oleh Allah ya, Subhanahu wa taala. Yang pertama di Quran surat Al-Baqarah ayat 205. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Nah, saya sedikit sampaikan asbabun nuzul ayat ini. Jadi ada seorang, tadinya dia kafir ya, namanya Al-Akhnas. Kemudian dia bersyahadah di hadapan Rasul SAW menjadi muslim. Tapi entah mengapa dan apa motivasinya, sepulangnya dari tempat Rasulullah SAW kembali ke kampung halamannya, itu dia melewati ladang ya, kebun milik kaum muslimin, orang Islam. Dirusak
oleh Al-Ahnas ini, ya, di yang ada hewan-hewan yang ada di situ dia bunuhi, kemudian rumput-rumputnya dia bakar. Nah, saat kejadian itulah turun ayat ini. Maka Allah menyatakan wa idza tawalla, ketika dia pulang berpaling dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah bersyahadat, tapi dia sa'afil ardi, dia berjalan di muka bumi itu liyufsida fiha, merusak, ya, wa yuhlikal harsa wa nasal, dia menghancurkan tanaman, ya, dan hewan yang ada di situ. Wallahu la yuhibbul fasad. Nah, nanti kalau kita memahami dalil dalam pelajaran usul fikih, kaidah usul, ketika Allah mengatakan wallahu la yuhibbul fasad, bahwa Allah tidak menyukai kerusakan, itu nampak seperti tidak ada apa namanya kalimat yang larangan, ya, tapi maknanya itu al-haram, perbuatan yang dilakukan oleh al-akhnas itu haram. Wallahu la yuhibbul fasad, Allah tidak suka dengan kerusakan. Tidak suka ini menunjukkan keharaman. Jadi disikapi oleh syariat Islam, perusak lingkungan itu sebagai kejahatan besar. Ya, kejahatan besar. Jadi apa yang kita pahami, ya, kita lihat, kita saksikan faktanya hari ini, juga kita pahami dari aturan yang ada hari ini, dan itu insya Allah Hawati dan Ibu semua juga memahami ada kebijakan-kebijakan yang itu membuat legal, ya, perusakan lingkungan. Nah, terhadap kejahatan itu Allah menganggapnya sebagai kejahatan yang sangat besar. Bahkan, ya, di Quran surat Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu fil ard ba'da islahiha wad'uhu khaufa wa tama'a. Itu sangat jelas sekali lafaznya. Wala tufsidu, jangan kalian rusak fil ard, bumi ini, lingkungan ini, alam ini, ba'da islahiha, setelah kami, kata Allah, menciptakan dengan sebaik-baiknya. Nah, ya, itu tidak ada tafsiran lain, ya, selain bahwa Allah itu sudah menciptakan alam semesta lingkungan ini dengan kondisi yang sesuai, ya, untuk peruntukannya untuk kehidupan umat manusia. Makanya jangan dirusak, gitu. Jangan diubah, ya, komposisi keseimbangannya itu, gitu. Nanti kalau di antara ibu-ibu rahimakumullah barangkali ada intelektual yang berlatar belakang penjagaan lingkungan atau kehutanan atau perkebunan dan lain-lain, bagaimana luar biasanya fungsi itu berjalan, ya, fungsi hutan, fungsi danau, fungsi sungai, fungsi daratan, ya, kemudian ada pohon yang sifatnya merambat dan lain, itu semua dengan fungsi-fungsinya. Ada tanah berawa sebagai pori-pori dunia, ya, paru-paru untuk dunia, gitu, dan lain-lain, ya. Nah, itu Masya Allah, sesungguhnya itu sebenarnya kata Allah ba'da islahiha, aku sudah menciptakannya itu dengan baik, dengan setimbang, la wala tufsidu, jangan kalian rusak, gitu, ya. Nah, Ibu Rahimakumullah, kita lanjut ke prinsip yang berikutnya, ya, bagaimana Islam memandang lingkungan ini, yaitu yang ketiga, sebenarnya Islam itu tidak melarang manusia untuk menikmati lingkungan, untuk menikmati alam semesta, ya, sebagai karunia Allah. Tidak menghalangi mereka mempunyai ma'isyah, penghidupan atau bekerja itu dengan mengambil ikan, ya, kemudian mengambil kayu di hutan, ya, kemudian mengambil berbagai barang tambang, ya, kemudian mengeksplorasi minyak dan lain-lain. Tidak menghalangi itu, ya. Juga tidak menghalangi manusia ini memperoleh penghasilan atau kekayaan dari memanfaatkan alam semesta, ya. Nah, ini dalilnya, Ibu-ibu, ya, dan ini kita harus menjadikan sebagai panduan atau pegangan. Jadi ketika kita menyampaikan suatu pemahaman, ya, alangkah baiknya kita juga menyertakan dengan dalilnya. Mengapa demikian? Karena firman Allah, ya, hadis Rasul itu menjadi pilar, ya, menjadi kaidah pegangan bagi kita, ya, untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran, dan insya Allah dengan dalil ini manusia lain yang mendengar itu akan lebih mudah, ya, untuk menerima dan memahami dan menerimanya, ya. Nah,
Selain itu, apapun yang disampaikan dalam dalil atau hadis ya, Quran ataupun hadis, itu pasti sesuai dengan fakta dan realitanya ya, karena kita meyakini ayat-ayat Quran, hadis itu adalah aturan ya untuk menata ya bagaimana realita kehidupan di dunia ini ya. Nah, jadi ketika Allah berfirman, Qul, katakan Muhammad, man harrama zinatallah. Siapa ya yang telah mengharamkan zinatallah ya, perhiasan yang telah Allah allati akhraja li ibadih, yang telah Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, wa thayyibat, yang baik-baik, binar rizki. Nah, jadi rizki yang zinah di sini dalam konteks rizki, pemberian Allah, dan pemberian Allah itu tentu saja adalah apa saja yang kemudian bisa dimanfaatkan sebagai support ya kehidupan umat manusia, gitu ya. Nah, jadi diperbolehkan, tapi tentu saja tidak boleh eksploitatif, ya, tidak boleh jor-joran, ya. Nah, hal inilah ya yang membuat kerusakan alam itu yang berakibat terhadap berbagai bencana dan penderitaan umat manusia, ya. Jadi karena cara pandang bahwa alam ini adalah sebagai komoditas yang bisa dijual, nanti khawatir rahimakumullah bisa membacanya di Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Perlindungan Hutan, Undang-Undang apa namanya Minerba ya, termasuk undang-undang apa Cipta Kerja. Nanti di situ kita membaca memang ada ide, ada pemahaman ya yang menginspirasi ya, secara nyata bahwa hutan itu boleh dieksploitatif gitu ya sebagai komoditas, dan ternyata kan tidak dikelola oleh negara langsung untuk kesejahteraan ya, tidak konsisten gitu ya dengan Undang-Undang Dasar 45 sendiri, tapi kemudian akhirnya diserahkan kepada perusahaan ya, dieksploitasi untuk industri, dan itulah yang kita mengerti sebagai penyebab utama dari kerusakan ini. Nah, next slide berikutnya, prinsip yang keempat ya, Islam itu sangat menjaga keseimbangan alam semesta ya. Nah, ini ketika saya membaca lafaz dalam ayat ini, Masya Allah ya, tidak berhenti mengucap subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, maha benar Allah, sadaqallahul azim gitu ya. Karena Allah menyatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'im mauzun. Wal ardo ya, tanah ini nih, bumi ini, madadna, sudah kami hamparkan. Nah, langsung kita membayangkan, Masya Allah ya, ada sungai, sawah, kebun, ladang, kemudian hutan, ada gunung dan lain-lain. Ya, kata Allah, wal ardo, bumi ini nih, madadna, telah kami hamparkan. Fiha rawasiya, di bumi itu ada rawasi, ada tumbuhan-tumbuhan, ada tumbuhan hutan dengan fungsinya seperti apa, dengan berbagai jenisnya, ya. Wa ambatna fiha, dan kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam hal, ya. Min kulli syai'in mauzun. Di setiap apa yang kami ciptakan itu ada ukurannya, ya. Gitu. Ada sesuatu yang sudah diseimbangkan. Nah, lagi-lagi khawatir rahimakumullah, kalau yang ya kita insya Allah sama-sama membayangkan di hutan itu pohon-pohonnya sangat tinggi dan besar, dan tidak hanya satu jenis ya. Diameter pohonnya itu besar, akar-akarnya kokoh, yang kita pahami untuk menahan curah hujan, untuk menahan air hujan ya. Nah, tapi kemudian hari ini oleh Bima Kasabat Aidin Nas diubah hutan eh, yang macam-macam jenis pohonnya itu diubah menjadi hutan monokultur satu jenis. Ya, ada hutan sawit, ya, dan itu untuk membuat minyak, ada pohon akasia untuk membuat pulp atau kertas dan lain-lain untuk industri, ya. Dan itu lagi, ya, yang akhirnya kondisi alam ini menjadi tidak mauzun, ya, tidak setimbang, tidak proporsional lagi karena sudah dirusak, ya. Nah, kemudian Allah menyatakan inna kulli syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh kami ini telah menciptakan dalam segala sesuatu itu ada biqadarin, ada kadarnya, ada ukuran-ukurannya.
Itulah kalau apalagi para intelektual yang memahami ilmu ini, ilmu lingkungan dan tata lingkungan dan lain-lain begitu ya, pasti akan banyak sekali bersyukur ya. Kemudian juga beristighfar ya. Betapa yang kita pahami ilmu-ilmu itu tuh sesungguhnya Allah sudah menyatakannya ya. Dan ilmu itu kita bisa lebih mendekatkan taqarrub ilallah ya, memahami, mengagumi ya kuasa Allah. Tapi kita beristighfar karena secara teori ilmu yang kita pelajari itu hari ini tuh tidak sesuai gitu ya, ilmu dengan fakta dan kebijakan itu menjadi konflik gitu ya, tidak sesuai, dan itulah kemudian yang ya lagi-lagi itu yang membuat kerusakan alam ini. Next slide, Ibu rahimakumullah, kita lihat bagaimana kebijakan teknisnya ya yang akan diterapkan dalam daulah Islam ya, yang dipandu oleh dasar-dasar pandangan yang tadi itu. Nah, sebelumnya saya ingin menggambarkan pada Ibu rahimakumullah bahwa tugas utama ya negara daulah khilafah itu ada dua aspek ya. Penerapan syariat Islam di dalam negeri, dan itu untuk kesejahteraan rakyat ya, umat-umat ya, yang berlindung di bawah negara khilafah. Kemudian aspek kedua mengemban dakwah ya, mendakwahkan syariat Islam ke negeri-negeri lain yang belum tunduk dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan dakwah ya. Dan ini saya ingin juga sisipkan ya di kali ini, tidak serta-merta kemudian terhadap negara yang belum menerapkan syariat Islam itu Daulah Islam akan memerangi, tidak serta-merta begitu ya. Yang dilakukan adalah penawaran terlebih dahulu untuk tunduk dengan syariat Islam. Nah, kalau mereka nurut, ya sudah, berarti bergabung. Ya, akan riayah, akan diurus ya rakyat di negeri yang ditaklukkan itu sesuai dengan syariat Islam. Tidak ada bedanya ya dengan rakyat Islam, umat Islam yang lain. Nah, kemudian kalau menolak, maka ditawari untuk membayar jizyah ya, semacam pungutan. Nah, kalaupun mereka menolak ya, membayar jizyah, malah kemudian melawan dengan senjata, disitulah baru kemudian berlaku ketetapan jihad atau qital. Jadi mereka yang melawan orang kafir, yang melawan itu diperangi. Nah, itu ya. Jadi saya ingin menggambarkan bahwa jihad itu tidak serta-merta kemudian main hantam ya, kecuali tentu kafir harbi ya. Nah, itu beda topik tapi tidak akan dibahas tentunya. Nah, karena tugas utama yang kedua itu adalah eh, mendakwahkan dan ada kepentingan untuk qital atau perang, maka nanti negara Islam pun meniscayakan adanya industri, dan industri utamanya itu berbasis jihad, berbasis perang. Jadi nanti akan ada pembuatan pabrik alat-alat perang ya, ada senjata, kemudian ada tank, ya, alat transportasinya, kemudian ada bahan bakarnya dan lain-lain yang itu pasti akan menimbulkan zat-zat residu ya. Next slide. Nah, lantas bagaimana Islam ya di satu sisi kebijakan politik luar negerinya mengharuskan pembuatan industri perang itu, lalu bagaimana gitu ya pengaturannya terhadap lingkungan. Nah, yang pertama, Ibu rahimakumullah ya, maka kawasan industri itu ya, baik yang dimiliki oleh negara ataupun nanti ya dimiliki oleh perorangan, karena nanti alat-alat kayak yang ringan ya, seperti paku, kawat dan lain-lain untuk pembuatan alat-alat perang tadi itu akan disuborderkan ke masyarakat ya. Jadi memungkinkan satu keluarga itu mempunyai industri seperti itu. Nah, untuk industri yang dikelola oleh individu ataupun kemudian yang dimiliki oleh negara ya, maka yang pertama kebijakannya itu adalah bahwa kawasan industri itu harus jauh dari pemukiman ya. Yang industri yang itu pasti akan ada residunya ya, akan ada pencemaran lah begitu ya. Nah, itu akan disetting ya lokalnya itu di daerah yang jauh dari pemukiman penduduk ya. Nah, kemudian negara melalui kodi hisbahnya ya, itu akan mengawasi setiap industri tadi ya, apakah
si perusahaan itu menerapkan sistem produksi bersih, ya. Jadi menerapkan metode dan sistem produksi yang bersih. Seperti apa unit pengolahan limbah industrinya itu akan diperhatikan, akan dikontrol. Ya, kalau di Hisbah ini kan tugasnya mengontrol, mengaccounting Hisbah, ya gitu. Nah, dan berikutnya, kalaupun kemudian ada limbah yang tidak bisa didaur ulang, maka polutannya itu tidak boleh sampai bocor, ya. Nah, jadi si limbah itu harus dibuang dengan cara dikubur, ya, di wilayah yang sangat jauh gitu, wilayah terpencil, mungkin pulau yang kosong gitu ya, tidak banyak harus tentu harus dicek dulu gitu, diperiksa. Jadi meminimalisir perusakan lingkungan akibat dari limbah itu, ya. Nah, ini benar-benar dikontrol, diseriusi, dan sampai-sampai ya kalau misalkan negara tetangga itu mencemari perbatasan antara negara Islam daulah dengan negara tetangga, ya, apakah itu mencemari karena ada industri, ya, pabrik mereka negara tetangga itu, ataukah kemudian ada pembakaran hutan, ya, yang asapnya misalnya masuk gitu ya ke daulah khilafah. Nah, maka Islam menyikapinya itu, ya, sebagai penyerangan terhadap negara. Sampai seperti begitu disikapinya. Disikapi dengan jihad. Jadi awalnya itu ditegur terlebih dahulu, ya. Industri Anda mencemari sungai kami, ya, laut kami, gitu ya. Nah, tolong dihentikan. Ya. Kalau kemudian terus berlanjut dan terus mencemari, maka itu tidak ada kata lain selain diperangi. Sampai sebegitunya. Ya, jadi kita memahami menjaga lingkungan itu merusak ya habitat yang ada itu dalam Islam itu luar biasa, ya. Sampai dinyatakan perang gitu ya terhadap pelakunya. Nah, itu terkait dengan tadi ya kebijakan negara industri perang, tapi kemudian sangat komitmen ya untuk menjaga efek dari itu ya. Kita lanjut ke next slide, kebijakan berikutnya terkait dengan bagaimana memelihara hutan, padang rumput ya dan makhluk hidup yang ada di dalamnya ya. Nah, Islam sangat konsisten dan komitmen dengan pelestarian siklus kehidupan ya alam semesta ini. Jadi kita mengenal ada cagar alam gitu ya atau konservasi lahan, konservasi hutan dan lain-lain. Maka Islam pun jauh-jauh hari itu sudah menyatakan ya hal demikian ya. Tadi dari dalil-dalil yang sudah sebetulnya dalil-dalilnya banyak Ibu rahimakumullah, tapi dari tadi yang sudah saya sampaikan itu juga mencakup hal itu ya secara umum ya. Nah, negara pun akan melindungi wilayah hutan, padang rumput, semak, bukit-bukit ya dan yang lainnya, akan melarang penebangan hutan, jadi tidak ada konsensi gitu ya, hak istimewa untuk perusahaan tertentu mengeksploitasi hutan. Itu tidak ada cerita seperti begitu di dalam daulah Islam. Apalagi kemudian dengan memilih membakar hutan ya untuk cepat alih fungsi lahan, itu tidak ada kebijakan seperti begitu ya. Nah, karena itu pasti akan merusak ya. Atau kemudian ada perburuan satwa di kawasan hutan, itu tidak dibenarkan ya. Nah, kemudian keputusan, misalnya dalam negara Islam itu ada satu kawasan yang jika itu rusak maka akan berpengaruh terhadap lingkungan atau udara, suhu dunia, iklim dunia misalnya. Ya. Nah, maka itu harus dijaga, ya, jangan diubah ya komposisinya karena fungsinya seperti itu. Nah, lalu perintah untuk menjaga itu datang dari pihak lain. Nah, itu tidak dibenarkan. Jadi, yang diperintahkan oleh Islam adalah yang menata, yang mengatur, ya, yang negara ini, daerah ini dijadikan ini, jangan diapa-apakan, ini dijadikan daerah industri. Itu bukan negara lain, ya, tapi daulah Islam sendiri. Karena kenapa ditugaskan seperti itu?
Karena Daulah Islam ini pasti menerapkan paradigma kebijakan terhadap penjagaan lingkungan sesuai dengan perintah Allah dan itu sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Ya, kalau diserahkan kepada yang lain hari ini kita memahami negara-negara besar itu bebas mendirikan kawasan industri, sementara dia menyuruh negara-negara lain ya yang negara berkembang itu untuk tidak boleh mengotak-ngatik hutannya karena sebagai sumber paru-paru dunia untuk mengurangi emisi karbon dan lain-lain. Nah, itu tidak boleh seperti begitu. Jadi tidak ada tekanan internasional ya terhadap negara daulah ya untuk mengatur daerahnya ya. Nah, kemudian apa yang kita kenal dengan reboisasi, juga penghijauan, penanaman pohon dan lain-lain itu sangat-sangat diperintahkan dalam Islam. Bahkan ada satu hadis yang menyatakan sebelum kiamat terjadi, siapa saja yang memegang tanaman hendaklah segera ditanam. Itu hadis Rasul, ya. Nah, Masya Allah, ya itu apa namanya dalil terkait untuk penghijauan atau reboisasi. Next slide. Nah, yang berikutnya Ibu rahimakumullah terkait dengan penjagaan air. Ya. Nah, untuk penjagaan air itu negara turun langsung ya. Mengecek ketersediaannya, ketercukupannya karena air itu kita pahami ya sebuah kehidupan dalam konteks Islam itu juga menjadi sarana untuk ibadah ya, untuk wudhu, mandi, mandi besar ya, menghilangkan najis ya, kemudian juga sebagai tentu sebagai hajat asasi dan sebagai pengairan untuk tanaman dan lain-lain itu ketersediaannya sangat diperhatikan ya. Selain itu juga kebersihannya dan kemudian kualitas airnya ya. Dan itu oleh Kodi Hisbah pun itu akan dikontrol ya. Apakah eh, kualitas air minum yang disediakan itu bersih? Kemudian apakah ada orang yang mencemari sumber-sumber air itu kan akan ditindak juga ya. Nah, bahkan untuk menguji kualitas itu negara mendirikan laboratorium khusus ya untuk mengecek kemurnian. Ya, kemudian ada stasiun pengolahan air untuk membersihkan kalau memang terjadi polusi, gitu ya. Nah, ini hadisnya, ya ini salah satu hadisnya, ya. Dan ini sangat keras hadis ini, jadi hati-hatilah ya dengan tiga hal yang dilaknat. Nah, keras itu di situ akan dilaknat, yang intinya sebenarnya walaupun itu tidak disebut pencemaran air karena industri ya, eh, tapi disebut pada saat itu adalah jangan kalian buang kotoran besar di tempat sumber air, jangan di tepi jalan, jangan di tempat teduh. Itu menunjukkan tidak laknat itu tidak hanya pada apa yang dimaksud dalam hadis itu, tapi segala hal yang terkait dengan pengotoran air ya dan lingkungan itu terkena laknat menurut hadis ini ya. Next slide. Nah, Ibu rahimakumullah, yang berikutnya yang terakhir karena syumulnya ya, syumul itu lengkapnya ya, kamalnya, sempurnanya ya, syariat Islam sangat memperhatikan bagaimana manusia ini happy, enjoy hidup dengan lingkungannya karena manusia tidak mungkin hidup tanpa ada lingkungan ya. Maka kebijakan itu pun menyangkut urusan rumah ya, bagaimana strategi wilayah pemukiman ya. Nah, yang pertama poinnya pemetaan kawasan sukan ya, penduduk perumahan itu harus jauh dari pabrik dan bengkel. Nah, dan jauh dari jalan raya, jauh dari jalur kereta api ya, jauh dari bandara ya, dan eh, semuanya itu harus jadi wilayah pemukiman itu harus terisolir dari suara kebisingan yang ditimbulkan oleh yang tadi-tadi itu ya. Bayangkan ya, Masya Allah Islam tuh sampai telinga kita pun tuh dijaga gitu ya, luar biasa, dipentingkan gitu maslahat manusia itu, karena manusia ini adalah makhluk yang Allah minta untuk memakmurkan agar hidupnya itu sejahtera di bumi, sampai telinganya pun jangan tercemari gitu dengan kebisingan ya. Nah, kebetulan saya ini rumah bersebelahan dengan terminal terminal antar kota Bu ya, juga gue bersebelahan dengan SPBU
Bisa dibayangkan ya kebisingan dan bau dari ketika masuk ke dalam apa bunker di bawah itu ya. Nah, seperti itu ya Ibu ya, Masya Allah. Mungkin Ibu juga melihat kalau rumah di pinggir yang kereta api luar biasa gangguannya ya. Di bandara juga dan lain-lain. Nah, dalam Islam itu tidak demikian ditata kelolanya itu. Ya. Nah, kemudian juga negara akan merancang kota dan pemukiman itu dengan ventilasi yang baik, ya, menghindari kepadatan penduduk, kemudian juga mengelola sanitasi dan kebersihan jalan, termasuk kemudian urusan sampah, ya, sangat-sangat diperhatikan. Gitu. Nah, termasuk mereka ya hamba-hamba Allah yang diuji dengan disabilitas itu pun diperhatikan ya kenyamanan mereka. Jadi fasilitas umum ya, tangga, jalan, alat transportasinya dan alat-alat pendukungnya itu harus ramah ya terhadap yang disabilitas gitu. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Dan terakhir ya insan manusia yang masih kecil pun anak-anak ya itu dalam tanda kutip diakui ya di usia mereka itu butuh lapangan luas ya untuk mereka bertumbuh tumbuh dan kembang untuk bergerak ke sana kemari gitu ya. Nah, maka negara pun harus membangun taman dan lapangan bermain yang aman bagi anak-anak dan penduduk lainnya. Anak-anak tidak menghadapi bahaya saat mereka bermain. Jadi semua tempat yang dimana anak-anak mengakses itu harus dipastikan aman. Nah, Ibu rahimakumullah wa akhwati rahimakumullah, demikian gambaran global, ini gambaran global ya, terkait dengan bagaimana Islam mengelola lingkungan, mengelola alam semesta ini, ya, baik yang hidup maupun yang tidak hidup, dengan paradigma ideologinya, ya, yang ini datang dan lahir dari pencipta alam semesta itu sendiri yaitu Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini pasti ya akan sesuai, cocok sekali dengan fitrah insani, baik dengan akal maupun perasaan. Ya. Bayangkan tadi yang terakhir ya, telinga saja, mata saja itu tidak boleh tercemari gitu ya. Dalam Islam itu, apatah lagi yang besar-besar. Ya, dan lingkungan itu tidak boleh kemudian menimbulkan bahaya ya dengan bencana-bencana yang akhirnya menghilangkan sekian ribu ratus puluh nyawa ya. Nah, itu yang sangat-sangat dijaga. Demikian Ibu-ibu, jadi menjaga lingkungan ini kalau dalam Islam ya slide berikutnya itu bukan sekedar isu teknis ya. Jadi ketika kita mendengar solusi habis bencana bandang di Sumatera ya 3 provinsi utamanya kita mendengar ayo gitu kan kita bikin ya siap urunan gitu ya beli pohon membuat hutan dan seterusnya lah begitu itu bukan solusinya bukan sekedar perkara teknikal ya namun menjaga lingkungan itu dalam paradigma Islam itu bagian dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dengan menerapkan syariahnya di dunia ini hari saat ini ya. Nah, jadi kita Muslim itu harus meyakini tanpa perubahan ideologi ya dan sistemnya, kebijakannya ke aturan Islam, maka slogan penyelamatan lingkungan itu hanya di luar saja gitu, hanya kosmetik saja. Ya, tapi ya dengan penerapan seluruh syariat Allah, walaupun tadi masih global ya ayatnya dan lain-lain, tapi kita bisa membayangkan dan menggambarkan seandainya dikelola bumi ini, alam semesta ini dengan paradigma dan kebijakan seperti itu ya itulah benar-benar yang akan menyelamatkan dan menyejahterakan. Bukan demi keuntungan, tapi ini amanah ya. Nah, di akhir, ya saya ingin menyampaikan tentu upaya untuk mewujudkan penerapan ya, kebijakan lingkungan, himayatul bi'ah, penjagaan lingkungan dalam Islam itu akan bisa dilaksanakan dalam bingkai ya, negara Islam yang hari ini kita mengerti belum ada dan itu ditugaskan ya di pundak kita semuanya sebagai umat Muslim dan kita ya, menjadi bagian yang diseru oleh Allah, maka ada kewajiban ya dan kita harus memahami bagaimana keterlibatan kita ya untuk mewujudkan penerapan syariat Allah itu dalam wadah khilafah. Demikian ya, mudah-mudahan berkah bisa difahami. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.